Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita bersyukur kita bisa renungan pagi kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita di minggu ini dan menyertai kita. Hari ini kita melihat kitab 1 Tawarik pasal 13 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Ayat yang sangat kita hafal di dalam kitab Samuel juga ada mencatat pasal ini. Dan di kitab Samuel di sini ada perbedaan juga. Di sini ditulis lebih banyak lagi. Ada yang berbeda. Dalam 1 Samuel hanya satu pasal mencatat seluruh proses mengangkut tabut Allah. Dalam 1 Tawarik mencatat dalam menggunakan 4 pasal berupa era yang berbeda. Dan kitab Samuel ditulis itu lebih awal di zaman raja-raja. Dan sekarang mereka kembali dari pembuangan dan lebih banyak lagi merenungkan dan lebih banyak lagi mencari dan merenungkan hadirat Allah begitu penting. Di sini ada 4 pasal dari 13 sampai 16 yang menyatakan tentang ada hubungan dengan tabut Allah dan bagaimana untuk mengangkutnya dan membuatnya. Dan mendekat juga dari pasal 10 dan 11. Pasal 10 Pasal 11-12 itu kerajaan Saul Allah berikan kepada Daud dan Daud mendapatkan kerajaan dan Allah memberikan kerajaan kepada Daud dan terus mencatat tentang tabut. Ada perbedaan di kitab Samuel. Kitab Samuel Daud menjadi raja di Hebron, kemudian para rakyat jemaat para pasukan tentara mencari Daud di Hebron dan mengangkat dia menjadi raja, dan kitab Samuel demikian mencatat. Dan di kitab 1 Tawarik 11-12 juga mencatat demikian yang kemarin kita jelaskan. Tetapi kitab Samuel mencatat raja menjadi Daud, orang Filistin menyerang mereka. Jadi di situ tulis waktu Daud menjadi raja mereka berperang melawan orang Filistin. Dan di pasal ini di Tawarik juga ada tercatat. Yaitu di pasal 14 dan di sini Kitab Samuel tertulis Daud menjadi raja berperang melawan orang Filistin. Di 1 Tawarik orang Israel mengurapi Daud menjadi raja, kemudian di situ mencatat Daud memindahkan kembali tabut
di satu Tawarik terlebih dahulu mencatat Daud untuk memindahkan tabut, dan di kitab Samuel tertulis Daud menjadi raja kemudian berperang baru untuk memindahkan tabut, dan Tawarik ini menjadi raja tabut kemudian berperang. Dan penulis Tawarik, setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka menyadari bagian mana yang lebih penting lagi, menjadi raja, satu pemimpin negara di negara, atau ya menjadi raja yang memerintah, apa yang terpenting. Berperang itu bukan yang terpenting. Hadirat Allah itu yang terpenting. Hadirat Allah itu menggantungkan segalanya. Itu menentukan segalanya, menentukan diberkati atau celaka. Hadirat Allah itu adalah kunci. Lebih dalam lagi kita katakan Allah yang kudus, kunci dari hikmat. Jadi sampai di Tawarik setelah kembali dari pembuangan, mereka berpikir kembali, sekarang kita bisa pulang kembali. Negara kita telah diruntuhkan bertahun-tahun, dan sekarang kembali lagi. Apa itu yang terpenting? Dan kita harus berpegang pada yang terpenting ini. Tabut yang terpenting, Allah yang terpenting. Jadi mereka di situ mencatat Daud menjadi raja. Dia memikirkan tentang tabut ini. Jadi di pasal 13 mencatat bagaimana memindahkan tabut pulang kembali. Tetapi di tempat ini juga kita bisa melihat hadirat Allah. Kita tidak boleh meremehkannya. Kekudusan Allah itu sangat kudus, sangat agung, bisa membawa berkat, bisa membawa kematian. Dan kekudusan Allah itu sangat dahsyat. Bagaimana bersama dengan hadirat Allah, kita ya tidak boleh untuk membiarkannya. Atau bagaimana kita melayani hadirat Allah. Dan hari ini yang penting kita untuk mengenali dari sejarah Daud memindahkan tabut ini. Daud melakukan yang tepat. Tetapi seluruh rakyat, termasuk raja sendiri, sikap terhadap hadirat Allah itu sangat penting. Bisa membawakan celaka atau membawakan berkat. Mereka setelah kembali dari pembuangan, mereka merenungkan kembali. Mengapa negara mereka diruntuhkan? Mengapa alasannya? Dan sekarang negara kita bagaimana bisa terus untuk berkembang? Mereka di sini banyak untuk merenungkan, dan Roh Kudus memberikan petunjuk bagi mereka. Dari Daud memindahkan tabut Allah menggunakan 4 pasal, menerangkan bagaimana melayani Allah dan bersama Allah. Allah begitu sangat penting, dan kita melihat dalam 4 pasal ini itu adalah kesimpulan yang utama. Kita lihat di pasal 13 hari ini. Dengan
iman mencari Allah yang kudus atau Allah yang dahsyat. Kita bagi dalam 3 bagian. Ayat 1 sampai dengan 4 itu poin yang pertama. Di poin yang ketiga itu yang terpenting. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Di zamannya Saul kita tidak bertanya kepada Allah di hadapan tabut. Kita tidak mengindahkannya. Dalam teks asli, mengindahkan yaitu mengikuti, yaitu seperti episode saya mengikuti Allah, mengikuti atau bisa diterjemahkan mengejar dan mengikuti. Di zaman Saul tidak di hadapan tabut Allah, mengikuti Allah. Tabut juga dibawa ke pembuangan, berperang bersama orang Filistin, dan orang Filistin merampas tabut Allah. Kemudian tabut sampai di tanahnya orang Filistin, dan orang Filistin karena tabut di situ mereka mendapatkan bencana, mereka tumbuh di borok-borok dan bisu-bisu. Kemudian mereka memindahkan tabut, bahkan tabut sampai di tempat dewa mereka pun di situ mendapatkan celaka, dan mereka menggunakan kereta dan lembu memindahkan tabut. Sama seperti tabut, lembu itu, lembu betina yang habis melahirkan anak, melihat arah di mana lembu itu pergi dan membiarkan lembu itu berjalan, dan lembu itu membawa tabut itu di tanah orang Israel. Itu di zaman sebelum Saul. Kemudian ada orang yang ingin melihat tabut sehingga mati banyak orang, dan Daud berhenti di tempat itu, di rumah Abinadab. Sederhana katakan demikian. Dan di zaman Saul tidak bertanya kepada Allah dan mereka tidak berani menjamah tabut, dan tabut itu dibawa ke dalam rumah Abinadab. Di zaman Samuel tabut juga dibawa pulang, dan di zaman Saul juga tidak mencari Allah. Jadi cukup lama tabut di rumahnya Abinadab. Dan sekarang Daud menjadi raja. Daud menjadi raja. Yang terpenting yaitu untuk mencari kembali tabut. Jadi Daud berpikir untuk memindahkan kembali tabut, dan kita melihat Daud terlebih dahulu berunding kepada pemimpin-pemimpin Israel. Yang pertama ia lakukan, dia berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000, pasukan 100, dan dengan semua pemuka.
di ayat pertama. Dan kemudian berkata kepada seluruh jemaat Israel, yaitu berkata kepada seluruh orang Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan kepada orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembala mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Daud berunding kepada pemimpin-pemimpin, baik itu menjadi pasukan atau pemuka, mereka semua berkumpul, kemudian berkata kepada mereka, dan juga mewakili seluruh jemaat dan berunding, apakah kamu anggap baik kalau kita membawa kembali pulang Daud? Terlebih dahulu dia menyuruh semua pemimpin pasukan menyuruh orang saudara-saudaranya yaitu untuk menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Yaitu orang-orang yang terpisah, yang masih belum datang, masih tetap di daerah yang lain. Seberapa yang bisa kamu carilah mereka kembali. Bukan hanya di sini untuk menanyakan mereka, tetapi harus mengumpulkan seluruh orang. Ini adalah panggilan seluruh negara, perkumpulan seluruh negara, semua saudara-saudara baik dimanapun mereka tinggal, mereka dipanggil datang, dan juga kepada para imam dan orang-orang Lewi, baik itu yang ada di kota-kota atau di tanah pengembalaan, supaya mereka berkumpul kepada kita bersama. Kemudian kita semua, seluruh orang, seluruh jemaat Israel, bukan hanya raja seorang, tetapi kepada semua jemaat Israel, dan semua merasa baik, semua telah berunding, bahkan mengambil tindakan yang sama. Baiklah kita memindahkan tabut Allah ke tempat kita. Bukan hanya mengutus satu orang atau beberapa orang, tetapi seluruh jemaat. Di hati Daud berapa pentingnya tabut. Kalau kita sekarang kalau ingin memulihkan dinasti kerajaan Daud, kita harus punya jiwa seperti Daud yang ditawarik setelah kembali dari pembuangan. Kita harus punya jiwa seperti Daud dan kesetiaan dan kasihnya terhadap Allah. Dia mengundangkan seluruh rakyat untuk menyambut tabut datang, dipindahkan kembali di tempat kita. Di tempat kita untuk apa? Sebab di zaman Saul tidak ada yang mengindahkan, maka Saul gagal. Dia sekali menjadi raja, dia meninggalkan Allah, dia juga tidak mengindahkan Allah. Allah juga tidak mengindahkan dia, sehingga ia tidak bisa terus duduk di atas kedudukan rajanya, dan hubungan dia dengan Allah tidak baik. Dan lihat sekarang Daud, sekali dia menjadi raja, dia menggunakan seluruh jemaat kerajaan dengan sehati untuk memindahkan tabut kembali ke Yerusalem, kembali mencari tabut dan dipindahkan pulang. Itu hal yang sangat penting. Dan setelah kembali di hadapannya untuk mencari
dan apa yang Ia firmankan kita dengar, kemudian apa yang Ia perintahkan kita kerjakan. Kita harus mendengar Dia, kita harus mengikut Dia. Saudara-saudari semua, sampai di sini. Pada saat Allah membawa saya dengan Simo kembali dari Kanada ke Hong Kong, saya ingat waktu saya sampai di Hong Kong, saya sujud. Setelah masuk hotel, saya sujud di airport. Kan tidak enak kalau di airport sujud. Jadi setelah naik taksi sampai di hotel, semasuk hotel saya langsung sujud dan berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku kembali. Engkau menyuruh aku aku pulang, dan sekarang aku kembali dan aku melihat karyamu. Engkau menyuruh aku balik. Engkau yang berkata aku hendak bekerja di Hong Kong. Jadi Joshua, kamu harus pergi ke Hong Kong untuk bekerja." Saya kembali, saya pulang. Dimanapun saya tidak pergi. Dulu saya takut, di tahun 97 saya melarikan diri. Memang sangat takut. Tetapi karena Engkau memanggil aku pulang, aku pulang. Aku tidak tinggal di Kanada, aku tidak tinggal di Amerika, aku tidak mau pergi ke Australia. Aku mendengar Engkau, aku mengikuti Engkau. Sekarang aku pulang. Ya Allahku, aku hendak melihat karyamu. Bukan aku yang bekerja, tetapi aku mengikuti Engkau. Engkau bekerja, baru aku bekerja. Engkau berfirman, aku mendengar. Apa yang hendak Engkau ingin kerjakan, aku kerjakan. Tetapi terlebih dahulu aku hendak melihat karyamu. Kemudian Allah melihat bagaimana malaikat yang diutus untuk kami. Yang saya lihat dan saya sangat ingat, satu malaikat di laut menunduk, satu kaki yang menginjak di laut, satu kaki menginjak di darat, kemudian di situ memanah. Seperti gunung batu. Saya tahu itu adalah malaikat yang diutus Allah untuk kami dan menolong kami. Maka saya sebut dia malaikat 611 atau malaikat yang yang berani dengan penuh senjata dan juga tindakan. Saya tahu ini kehendak Allah, Allah hendak bekerja di sini. Kemudian saya ikut dia. Jadi bagi saya dan Simo, 20-an tahun ini saya demikian mengikuti Tuhan dan mengikuti Dia, mencari Dia. Setiap perkara kami bertanya kepadanya. Hal yang paling besar, kami bisa mencari nabi untuk berdoa untuk kami, bukan berdoa untuk saya, tetapi berdoa untuk gereja. Untuk mencari kehendak Allah, berdoa. Dan saya beritahu kepada kalian, Nabi Debra ada di sebelah saya. Nabi Debbie juga ada di samping saya. Saya tidak pernah mengundang mereka untuk berdoa bagi saya sendiri. Setiap perkara yang hendak Allah kerjakan dan mencari Allah. Dan semua staf gereja, majelis gereja bersama berunding. Kemudian kami bersama menyatakan ide dan untuk bersama mengambil keputusan. Dan setelah mengambil keputusan, saya yang paling bertanggung jawab. Apapun
keputusannya aku yang menanggung. Sesungguhnya kami bersama berjalan, bersama mencari Allah. Dan hari ini saya sebagai rasul, bukan menurut keinginan saya sendiri, tetapi saya mengikuti Allah dan bersama dengan kalian. Adakah kalian lihat Daud? Daud ingin memindahkan tabut Allah terlebih dahulu. Dia berunding kepada pemimpin-pemimpin pasukan, pemuka-pemuka rakyat. Kemudian mengumpul seluruh jemaat Israel, bahkan dari tempat yang jauh, mereka di daerah yang jauh, mereka pun dikumpulkan dan bersama mengambil tindakan dan memindahkan tabut Allah. Mereka merasa mengikuti Allah sangat penting. Mencari Allah itu sangat penting bersama dengan satu rakyat, bukan perorangan, tetapi bersama berunding. Kita lihat di poin yang kedua. Saya melihat Daud demikian, dia sangat diberkati dan juga ditawarik setelah mereka kembali dari pembuangan yang telah melewati bertahun-tahun. Mereka merasakan begitu pentingnya dalam mencari Allah, dan bahkan yang sangat lebih penting daripada berperang, lebih penting daripada membangun apapun, bahkan lebih penting daripada keluargamu, rumahmu sendiri. Kita lihat 5 sampai dengan 8. Yaitu memindahkan tabut. Ayat ke-5. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalannya menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Saat kita berkata tanah Kanaan, kebiasaan mengatakan dari Dan sampai Beersheba, Dan atau kanan sebelah selatan, dan Beersheba dan adalah Kanaan sebelah utara dan Beersheba sebelah selatan. Dari Dan sampai Beersheba sekarang, dari Sikor di Mesir sampai pada Kiryat Yearim, tempatnya yang sangat lebih besar lagi, lebih luas lagi. Jadi bukan hanya kita di negeri Kanaan ini, ada lagi saudara-saudara kita yang tidak di Kanaan, di luar Kanaan, di tempat yang lain, yang mereka kita kumpul bersama dan mereka dikumpulkan, dan semua bersama di Kiryat Yearim untuk memindahkan tabut Allah. Memang ini sangat banyak orang, tetapi itu adalah wakil-wakil dari mereka. Lalu Daud dengan segenap orang Israel berangkat ke Ba'alah, ke Kiryat Yearim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah. Yang disebut dengan Tuhan yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu dari kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahyo mengantar kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Kita lihat di poin ini, seluruh orang mencari tabut sampai di Kiryat Yearim. Di sini tertulis bagaimana dengan tabut.
tabut Allah, yaitu yang disebut dengan Tuhan yang bertata di atas kerubim. Nama Tuhan. Seperti nama Allah diletakkan di situ. Dan di tempat itu ada kehadirat Allah. Sedikit mengatakan nama Tuhan yang bertata di atas tata, Allah Israel, Allah yang maha perkuasa. Tetapi di sini disebut Tuhan yang bertata di atas kerubim, yaitu salah satu nama cara menegas tabut. Tapi di sini ada perbedaan. Di sini ada nama Tuhan, bukan nama tempat Tuhan berada atau nama hadirat Allah, tetapi di sini dengan nama Tuhan. Dengan nama Tuhan yang membawa rasa kemuliaan, rasa hormat, tapi ada yang berbeda. Dan lebih berbeda lagi, dan tabut Allah dinaikkan di kereta yang baru dari rumah Abinadab dengan menggunakan cara orang Filistin, dengan menggunakan kereta yang baru. Kereta di sini yang baru tentu masih yang baik, yang indah, yang belum pernah dipakai untuk yang lain, hanya dipakai untuk mengangkut tabut. Dulu orang Filistin berbuat demikian, dan di sini mereka juga menggunakan kereta yang di kereta. Kemudian Uza dan saudaranya Ahyo mengantarkan kereta itu. Mengapa mengutus 2 orang itu untuk mengantarkan kereta itu? Sebab mereka 2 beradik ini dari kecil berada di sampingnya tabut. Sebab tabut Allah diletakkan di rumah mereka cukup lama, 20 tahun. Jadi sejak mereka lahir sudah melihat tabut ini. Mungkin tabut juga seperti kereta bayi mereka, seperti mainan bagi mereka. Tidak ada orang yang mencari tabut Allah ini di zaman Saul, bahkan sampai tabut diangkut ke pembuangan juga tidak ada orang yang mencari. Di situ ada tabut tetapi tidak ada hadirat Allah di situ. Jadi tempat itu tempat nama Tuhan. Dengan nama Tuhan tidak disertai dengan hadirat Allah. Tapi walaupun demikian, sebagai wakil seluruh rakyat, cara pandang mereka terhadap tabut, pada saat Daud berkata hendak memindahkan tabut, itu sangat penting bagi mereka di masa itu, adalah suatu terobosan. Tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang mengindahkan lagi tabut. Saul pun demikian, tidak demikian dengan Daud. Tabut Allah sangat penting dan untuk dipindahkan pulang kembali. Sebab Tuhan memberikan kerajaannya kepadanya dan ia diselamatkan oleh Tuhan. Sebab dia tahu segala apa yang ia miliki sekarang adalah pemberian Allah kepadanya, dan apa yang dilakukan diperbuat Musa, tabut Allah, hadirat Allah di situ, dan sekarang tabut Allah di Kiryat Yearim, tidak ada orang yang mengindahkannya. Dan Daud berkata, aku hendak bertanya kepada Allah dan aku hendak mengikuti Allah. Aku hendak mencari tabut dan memindahkan kembali tabut Allah ini di tempat
kita. Saya sekarang raja, saya bisa melakukan dan sehingga mereka bersama segenap rakyat mencari tabut Allah. Dan bagaimana mereka terhadap tabut ini? Apakah mengikuti kitab 5 Musa yang dicatat di dalamnya? Mengangkat tabut harus diangkut oleh para imam yang baru boleh mengangkutnya. Rakyat pun tidak, orang Lewi pun tidak boleh, rakyat tidak boleh, bahkan melihat pun tidak boleh, apalagi menjamah. Melihat pun tidak diperbolehkan. Dan sekarang mereka letakkan di atas kereta yang baru yang tidak menurut hukum 5 Musa dan kehendak Allah melakukannya. Dan tabut ini diantar oleh Usa dan Ahio dengan kereta ini, dan Daud bersama para jemaat di hadapan Allah menari-nari dan bernyanyi. Dan di sini juga ada kesasahan. Daud merasa ada hadirat Allah. Dia ingin memindahkan tabut untuk mencari Allah, bertanya kepada Allah. Tapi tabut ini di rumah Abinadab yang sudah bertahun-tahun, tidak ada orang yang mengindahkannya. Tapi sesungguhnya adakah kuasa di dalam tabut atau hadirat Allah? Masih adakah di situ? Kita melihat Daud, dia dengan sekuat tenaga menari dan menyanyi. Dia menggunakan imannya dengan tindakannya. Bahkan seluruh orang bersukacita menaikkan tabut di atas kereta, kemudian bersukacita mengiringi tabut untuk dibawa pulang. Kita lihat sikapnya Daud, sungguh ini duduk di atas kerubim. Ini hanya nama, tapi tidak ada hadirat di dalamnya. Nama Tuhan itulah hadiratnya. Dan anak yang mengantarkan kereta ini dari kecil mereka pernah juga sudah bermain atau meraba tabut, bermain bersama dengan tabut. Terhadap tabut mereka kekurangan hormat dan iman. Dan kepada seluruh orang Israel, bagaimana tanggapan mereka terhadap tabut? Saya merasa Husa, keluarga dari Abinadab, mewakili seluruh orang Israel. Pandangan mereka terhadap tabut. Jadi saya berani berkata demikian. Daud, dia hendak memindahkan tabut pulang. Seluruh umat, seluruh orang Israel yang berkata, sekarang kami mau. Tetapi iman mereka tidak kuat. Mereka harus berpikir terlebih dahulu baru diambil bawa pulang. Bukan berkata kami ingin. Allah sangat penting. Hadirat Allah ada di situ. Kami ingin ada hadirat Allah, bukan demikian. Jadi menggunakan kereta yang baru itu pun sudah termasuk yang terbaik. Dan di hadapannya menari yang dikepalai oleh Daud. Jadi kita melihat istrinya melihat Daud demikian, dia juga mengetahui di Daud itu nanti. Dan kita melihat apa yang terjadi, proses memindahkannya dari ayat 9 sampai dengan 14. Poin yang ketiga, sikap terhadap hadirat Allah bisa membawa berkat atau membawa kematian.
yaitu terhadap jiwa, sikap kita, iman kita terhadap Allah bisa membawa berkat atau bisa membawa kematian. Allah tidak boleh diremehkan, baik itu berkat atau celaka. Itu tergantung sikap manusia terhadap Allah. Bukan ada tabut kamu bisa semuanya. Kita lihat ayat ke-9. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Kidon, lembu-lembu itu tergelincir. Mungkin lembu itu terkejut, mungkin mengapa bisa terkejut? Mungkin Allah mengejutkan lembu itu sehingga tergelincir dan tabut hampir jatuh. Maka Uzza mengulurkan tangannya untuk memegang tabut itu. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza lalu membunuh dia. Oleh karena itu Uzza telah mengulurkan tangan kepada tabut itu, ia mati di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzza demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uzza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah lalu berkata, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Uzza memegang tabut sebab Allah tidak suka. Sekarang kalian bukan orang Filistin. Orang Filistin tidak berpegang pada hukum Taurat, tetapi kita orang Israel bagaimana tidak mengikuti hukum Taurat? Mengapa bukan para imam yang mengangkut? Mengapa menggunakan cara orang asing? Kamu menyembah aku, tidak menggunakan caraku. Maka lembu-lembu itu tergelincir. Uzza memegangnya. Allah membunuh dia sebab dia bukan imam. Dia tidak ada urapan Roh Kudus dan juga najis. Tetapi Allah itu kudus. Dia terhadap Allah kurang imam. Dia tidak jadi Allah murka dan membunuh dia. Dia mati di hadapan Allah dan Daud menjadi takut. Kemudian dia tidak memindahkan tabutnya ke kotanya, tetapi di bawah ke rumah Obed-Edom. Di rumahnya Obed-Edom Allah memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Apa yang dia kerjakan dibuat berhasil, dia sangat diberkati. Dan pasti ada orang yang memberitahukan kepada Daud, sebab Daud akhirnya membawa tabut kembali ke kotanya. Dan di sini kita bisa melihat kembali ada tabut Allah. Bagaimana sikapmu terhadap tabut Uzza? Dia berbuat demikian, Allah membunuh dia. Daud demikian mengangkut pulang tabut, Allah membuat kereta lembu itu tergelincir. Dan sini memberitahukan kepada kita sesungguhnya kita harus menggunakan cara Allah kepada Allah, dan kita harus sesuai apa yang kita perbuat. Kita harus mengikuti cara Allah, dan cara Allah yaitu
anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Allah memberikan kita hukum Taurat, itu juga anugerah agar kita tahu bagaimana menghadap pada Allah. Dan kita terhadap Allah, kita harus percaya, kita harus punya iman. Jangan seperti Usa yang merasa dari kecil juga sudah demikian. Saya mengangkat menjamah juga tidak ada apa-apa yang terjadi, tetapi sikapmu terhadap Allah pada saat itu kamu tidak mengerti, maka Allah tidak bertindak apapun dan juga Allah meninggalkan tabut itu. Tetapi sekarang seluruh rakyat ingin memindahkan tabut Allah, hadirat Allah datang kembali, dan kamu masih tetap menggunakan cara yang tidak percaya dalam menghadapi Allah. Usaha mati. Pada saat tabut Allah dibawa ke rumah Obed-Edom, dan Obed-Edom sangat berhati-hati sebab raja tidak berani memindahkan tabut ini ke Yerusalem. Dipindahkan di rumahku, apakah aku akan mati? Jadi dia terhadap tabut, terhadap hadirat Allah, dia sangat takut. Walau dalam waktu yang singkat selama 3 bulan, Allah sangat memberkati dia, memberkati sampai Daud pun tahu. Jadi kita melihat terhadap sikap kita terhadap hadirat Allah. Kita kembali di masa kita sekarang. Kita punya bait suci, kita punya gereja, kita punya ibadah. Seperti di masa lalu mereka mempunyai tabut Allah. Dan bagaimana kamu mengendalikan hadirat Allah? Apakah kamu dengan iman atau meremehkan? Apakah kamu sangat takut pada Allah atau merasa Allah tidak hadir? Seperti tabut tidak ada apa-apanya. Berhati-hatilah. Sebab kalau kita seperti Obed-Edom dalam takut pada Allah, orang Israel telah berpikir, dan setelah kembali pembuangan mereka berpikir mereka harus menggunakan hati yang takut akan Allah, mereka akan diberkati. Dan di sini yang terpenting, mengapa Obed-Edom yang begitu diberkati 3 tahun begitu besar berkatnya, bahkan dalam 3 bulan mengubah Obed-Edom seumur hidupnya. Dan kita tahu Obed-Edom walaupun tabut telah dipindah, dia meninggalkan rumah, dia mengikuti tabut itu. Dia bukan orang Lewi, dia orang Gad, dia orang asing, tetapi dia bersetia menjadi penjaga pintu gerbang, dan keluarga Obed-Edom menjadi penjaga gerbang dan menjadi orang Lewi. Mengapa tabut di rumah Abinadab bertahun-tahun dia tidak begitu diberkati sampai anaknya Uza pun mati? Mengapa demikian? Yaitu kita terhadap hadirat Allah, sikap kita. Hari ini jangan mengira di gereja 611 hanya tempat nama Tuhan, tetapi hadirat Allah ada di sini. Bagaimana kamu menghadapinya? Mohon Tuhan untuk menolong kita. Amin. Tuhan, jadilah kami orang yang takut akan Engkau. Hadirat-Mu sangat penting dari segala apapun. Kami mohon agar lebih banyak lagi mengerti akan Engkau dan menuruti kehendak-Mu, takut akan Engkau dan menyembah Engkau. Tuhan, berilah petunjuk akan Engkau sendiri. Amin.
谁能测度你爱的高深？谁能晓得你无限的智慧？谁能测度你爱的高深？谁能晓得你无限的智
bersama kita memuji Tuhan Allah kita. Dia Allah yang hidup. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita menyembah Dia, bersyukur kepadanya. Allah kita, Allah yang dahsyat. Kita bersyukur dan terima kasih Tuhan, kami bermuji Engkau, memuji namamu Tuhan, namamu yang maha tinggi. Engkau hidup di tengah, sampai sekarang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami memuji Engkau, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan, kami menyembah Engkau sebab segala sesuatu di bumi ini adalah milik Engkau. Engkau maha tinggi, Engkau maha di atas segalanya. Tuhan, kami memuji Engkau, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang layak mendapatkan segala kemuliaan, penuh kuasa, penuh kekuatan. Tuhan, kami memuji Engkau, Engkau hidup di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau sungguh nyata, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Kami memberikan segala kemuliaan yang bagimu. Terima kasih atas ciptaanmu dan terima kasih atas keselamatanmu. Segala kemuliaan, keagungan hanya bagimu. Haleluya. Tuhan kami, Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu. Tuhan, kami ingin seperti Daud, kami ingin mencari wajah-Mu. Tuhan, kami takut pada Engkau seperti Daud. Dalam segala hal kami datang di hadapan untuk bertanya kepada Engkau. Tuhan, aku berterima kasih di dalam gereja kami punya bait suci. Kami punya gereja. Kami punya puji-pujian. Bahkan kami punya kebaktian, bahkan setiap pagi kami punya renungan pagi dan mendengar firman-Mu. Kami pun mengalami Engkau. Saudara semua, hari ini kita mencari hadirat Allah. Di dalam ayat dikatakan sikap kita sangat penting. Daud mencari Allah, tapi sikapnya bagaimana? Dan hari ini kita punya iman terhadap Allah, kita punya iman takut akan Dia. Bagaimana cekik dengan keadaan kita? Kita bersama di hadapan Allah. Walaupun kita ada di renungan pagi, kita juga ada kebaktian dan sel group. Kita pun berkata kita semuanya telah selesai kita lakukan, tetapi di dalam sikap kita dan kita terhadap Allah, adakah kita takut akan Dia? Hati kita takutkah akan Dia? Adakah kita meremehkan Allah? Adakah kita meremehkan firman Tuhan? Adakah kita terhadap firman Allah, perintah-perintah Allah, kita sebagai manusia, sebagai target? Saudara semua, saat ini ingin kembali agar bisa terkait dengan Allah. Tuhan, di dalam kami adakah kami tidak adakah di dalam kami tidak mengindahkan Engkau? Kiranya Tuhan, Engkau menerangi kami, dan Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni kami. Di bagian-bagian tidak mengindahkan Allah dan tidak seriusan kita. Tuhan, ampunilah.
Tuhan Yesus, aku datang di hadapan Engkau. Tuhan, mohon Engkau ampuni dosaku. Tuhan, terhadap firman-Mu aku tidak serius. Tuhan, di dalam pikiranku aku tahu bahwa firman-Mu itu sangat penting, yaitu firman-Mu terhadap hidup kami. Tetapi Tuhan, aku tidak mengindahkan firman-Mu, bahkan jarang membaca Alkitab, hanya mengandalkan renungan pagi Pastor Joshua, para pastorat untuk membagikan message. Waktu-waktu lain tidak mengambil Alkitab dengan secara pribadi datang di hadapan Allah, agar Allah Engkau berfirman kepadaku. Tuhan, aku tidak mengindahkan firman-Mu, tidak mengindahkan perintah-Mu. Tuhan, mohon Engkau ampuni aku terhadap firman-Mu, aku tidak serius. Sehingga mengakibatkan hubunganku dengan Engkau menjadi satu penghalang, melihat kehendak-Mu tidak jelas. Tuhan, ampunilah aku. Sama semua hati kita juga seperti Daud yang rindu akan Engkau dan mencari Engkau. Kami ingin untuk memindahkan tabut pulang, tetapi kami pun seperti Daud. Kami punya perbuatan, tindakan, tetapi kami tidak seluruhnya mengerti kehendak-Mu. Kamu pun bisa menggunakan cara kami sendiri dan pendapat kami sendiri, mengira demikian adalah sangat mengasihi Allah, tetapi sesungguhnya tidak mengikuti cara Allah, bahkan menggunakan cara orang Filistin, cara dunia dalam mengikuti Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Kami setiap minggu datang di bait suci-Mu mencari Engkau, tetapi apakah hati kami seluruhnya kembali kepada Engkau, mendengar firman-Mu, melakukan apa yang ingin kami lakukan, perintah-Mu? Apakah kami sungguh-sungguh takut akan Engkau? Bahkan Tuhan, kami dalam kebaktian pun kami tidak bisa fokus di dalam kebaktian, bahkan kami terlambat selesai puji-pujian, baru banyak saudara-saudari kami datang di dalam, di tengah-tengah-Mu. Tuhan, kami meremehkan, tidak mengindahkan hadirat-Mu, tidak mengindahkan hati-Mu. Tuhan, kami tidak seluruhnya takut kepada Engkau. Tuhan, pada masa Abinadab, Uza, Ahyo, mereka ada tabut-Mu di tengah-tengah mereka, tetapi Engkau tidak di situ. Engkau tidak hanya di situ nama-Mu, sebab mereka tidak sesungguh-sungguh takut akan Engkau. Mereka tidak mengenal Engkau seperti kami di hari ini. Tabut ada di tengah-tengah kami, tapi sesungguhnya hadirat Allah sangat memenuhi gereja ini. Bukan hanya nama, tapi hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tetapi adakah kami dengan sungguh-sungguh meletakkan tabut Tuhan di hati kita? Kita bersama di sini sujud, kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Ampuni ketidak percaya kita, keras ke hati kita. Satu persatu firman, satu-satu mesis khotbah
masuk di dalam hati kita, tetapi kita tetap keras. Kebenaran ini tidak bisa masuk di dalam kita. Kita hanya mendengar, tetapi kita tidak bersedia untuk melakukannya. Tuhan, mohon Engkau mengampuni. Kami tidak mengindahkan Engkau, bahkan meremehkan, bahkan sikap kami terhadap Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak takut akan Engkau, tapi kami bersyukur kepada Engkau. Engkau tidak meninggalkan kami, sebab Engkau mengasihi gereja ini. Sebab Pastor Joshua Simo sangat mengasihi Engkau dan sangat takut akan Engkau. Sebab 611 adalah yang Engkau tanam, pohon kehidupan yang Engkau tanam. Dan bagaimana dengan kami sendiri, setiap hati kami semua orang? Apakah kami bisa di hadapan Engkau bisa berdiri? Tuhan, ampunilah kami. Sungguh kami tidak sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami tidak mau menjadi Abinadab. Kami tidak mau menjadi Uza. Tuhan, kami mau menjadi Obed-Edom. Dia orang asing, tetapi dia setia mengikuti Engkau. Dia setia takut akan Engkau. Pada saat Obed-Edom dipindahkan di rumahnya, dia dengan setia mengikuti. Dia orang asing, tapi dia setia mengikuti Engkau. Bahkan dia menjadi penjaga pintu gerbangmu. Tuhan, berkat atau celaka, Tuhan, kami mau memilih untuk diberkati, sebab hidup kami ada di dalam Engkau. Kami berharga di dalam Engkau, Tuhan. Mohon segala kenajisan kami, kebodohan kami, keremehan kami terhadap Engkau, Tuhan, Engkau sucikan kami. Tuhan Yesus, Engkau mati untuk kami di salib. Darah-Mu yang tercurah menyucikan segala dosa-dosa kami. Tuhan, hari ini kami kembali di hadapan Engkau. Waktu kami mengaku dosa-dosa kami, kiranya darah-Mu mengusap kami, agar kami dengan setialah kembali mengikuti Engkau. Dan kami menerima kembali tabut Allah di dalam hidup kami dengan cara Engkau. Dengan cara Engkau, ya Tuhan. Saudara semua, mari kita menyambut tabut Allah. Kita berdoa dengan yang bisa kita dengar untuk menyambut tabut Allah yang dipenuhi dengan hadirat Allah, agar masuk di dalam hidup kita. Tuhan, kiranya Engkau yang bertata di dalam hidupku. Tuhan, aku menyambut Engkau, tabut-Mu Tuhan, hidup di dalam Engkau yang bertata, yang berkuasa di dalam hidupku. Sertai aku di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami. Tuhan, kembali kami mengambil keputusan dan mengundang Engkau untuk diam di dalam hidup kami. Bukan hanya nama, tapi sungguh hadirat-Mu, agar kami takut akan Engkau dan percaya kepada Engkau, dengan setia mengikuti Engkau, dengan setia mengikuti Engkau. Dengan hati kita, dengan kesetiaan kita, dengan iman kita, untuk kembali menyambut hadirat Allah masuk di dalam hidup kita, masuk di dalam jiwa kita, agar kita mengalami Allah,
untuk menyatakan kemuliaan Allah yang diberikan di dalam hidup kita terhadap kasih Allah, terhadap kami yang takut akan Engkau. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kiranya hadirat-Mu Tuhan Engkau berikan kepada kami. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan dari Israel dan juga pemuka-pemuka Israel dan umat Israel, dan berkata kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik, kita perkenankan, baiklah kita memindahkan tabut Allah ke tempat kita, sebab di zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Saudara semua dimanapun kalian berada, mari kita masuk di dalam kebenaran ini, yaitu seluruh jemaat Israel, seluruh jemaat gereja kita sama seperti Daud. Kita bersama berunding dan mengambil keputusan, dengan keputusan yaitu tabut Allah, hadirat Allah kita pindahkan dalam gereja kita. Amin. Tanya sebelahmu, maukah kamu? Kita mau, kita saling memberikan semangat. Kita pindahkan hadirat Allah dalam gereja kita. Di sini hadirat Tuhan, mari kita terima berkat dan ikuti doa saya. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Engkau memilih gereja kami sebagai tempat bait-Mu yang suci. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Keputusan kami bersama, kami mau takut akan Engkau. Kami mau bertanya kepada Engkau dan mengikuti Engkau. Kiranya Engkau menyertai kami. Kami tidak mau untuk meremehkan, tidak mengindahkan hadirat-Mu, baik itu dalam puji-pujian, mendengar khotbah, waktu memberikan persembahan, bahkan waktu kami meninggalkan tempat kebangkitan, pulang ke rumah atau tempat kerja. Tuhan, kami tetap takut akan hadirat-Mu. Kami memuliakan hadir. Berkatilah kami sebagaimana Engkau memberkati keluarga Obed Edom. Kami percaya pada Engkau, kami menyambut Engkau, dan kami mohon kepada Engkau hadir di tengah-tengah kami, tercurah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.